Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahiria dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara, saya akan menyinggung sedikit tentang harmoni, kewajiban, dan hak warga negara. Mengapa itu penting? Jadi, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seseorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkeseimbangan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian para ahli tentang harmoni, kewajiban, dan hak warga negara berdasarkan sumber historis, sosiologis, dan politik. 2. Kondisi saat ini, harmoni, kewajiban, dan hak warga negara di Indonesia. 3. Hal yang dapat Anda lakukan sebagai mahasiswa dalam mewujudkan atau mengimplementasikan harmoni, kewajiban, dan hak warga negara di Indonesia. Adapun menurut histori, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak warga negara di Indonesia. 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Magna Carta pada tahun 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Revolusi Amerika pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Selanjutnya, Revolusi Perancis pada tahun 1789. Revolusi Perancis adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara dihasilkan oleh Revolusi Perancis. Pernyataan ini memuat 3 hal. Hak ini kebebasan, liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan, fraternity. 2. Sumber sosiologis. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara.
3. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswi dan pemuda. Selanjutnya, sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2, bagi warga negara untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintahan tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Adapun guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Selanjutnya, adanya pandemi saat ini tentu saja berdampak besar bagi perekonomian di Indonesia, termasuk pada sektor perpajakan. Penerimaan pajak turun hingga 18,5%. Hal ini dikarenakan berkurangnya aktivitas ekonomi akibat dari pandemi, seperti pembatalan penerbangan domestik dan internasional, penurunan jumlah kunjungan orang asing ke Indonesia, dan meluasnya PHK menyebabkan angka pengangguran menambah, dampak inflasi sehingga merosotnya nilai tukar uang, penurunan daya beli masyarakat, penurunan investasi, penurunan ekspor dan impor. Hal ini juga mengakibatkan penurunan pendapatan bagi masyarakat dan perusahaan sehingga berdampak pada turunnya penerimaan dan pajak penghasilan. Selanjutnya, keberhasilan administrasi perpajakan pada masa pandemi membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Sehingga yang kita ketahui Indonesia sudah memperkenalkan sistem self-assessment, di mana kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang sangat penting. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat ditentukan dengan keteraturan pelaporan pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penghasilan. Masyarakat yang awam akan berpikir bahwa penghasilan yang dia peroleh masih kurang apabila harus disisihkan untuk membayar pajak, dan mereka lebih cenderung mementingkan kepentingan pribadi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hal penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan banyak usaha-usaha yang terpaksa tutup karena kasus COVID-19 yang terus naik, sehingga banyak orang yang menunggak iuran pajak. Jadi, kita sebagai warga negara memiliki peran penting dalam mewujudkan keharmonisan, terlebih sebagai generasi muda yang kelak memimpin sebuah negara. Cara untuk mewujudkannya, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan, dan semuanya itu terjadi karena adanya kemauan dari diri kita sendiri. Kita ambil contoh sederhana. Berbuat baik kepada orang lain itu kan suatu kewajiban bagi kita untuk membantu agar orang tersebut merasa senang dan tidak merasa sendiri. Nah, dari saling membantu, saling menghormati satu sama lain, insya Allah akan terciptanya keharmonisan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.